Selanjutnya kita akan membahas tentang Ihya Ulumuddin. Ya, kitab Ihya Ulumuddin sudah sampai juz 2. Pembahasannya terkait dengan sama ya. Kita sudah sampai bayanud dalil ala ibahatis sama. Penjelasan dalil atas diperbolehkan mendengarkan seni suara. Sebelumnya Imam Ghazali sudah menyampaikan argumentasi pro kontra soal seni suara. Menurut ulama fikih ya, dikutip pendapatnya fikih Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki gitu ya. Hampir semua ulama fikih mengharamkan, tahrim. Ya, tapi ulama tasawuf ya malah membolehkan. Bahkan Imam Ghazali ya mengemukakan pendapat, yaitu banyak sekali para ulama-ulama yang disebut ya ulama-ulama yang masyhur, bahkan sampai para sahabat pun banyak juga yang suka seni suara itu. Jadi ini menarik. Kalau ada orang yang mengharamkan musik ya, itu berarti mengikuti argumentasi para fuqaha. Tapi kalau ada orang yang mendengarkan musik kemudian dia tidak mengharamkan ya, membolehkan, itu banyak merujuk kepada pendapat para sufi ya. Termasuk kemarin Imam Ghazali menampilkan argumentasi tentang para sahabat-sahabat terdahulu yang suka musik. Tapi tentu musiknya itu mengalami perubahan ya. Dari dulu itu musik yang sifatnya tradisional, hanya mengandalkan alat-alat seadanya, tapi sekarang ini kan sudah modern gitu ya. Hampir sama, baik di Timur Tengah itu juga ada musik ya, dan kesenian tradisional, termasuk di Indonesia. Tapi harus dipahami bahwa musik yang diperbolehkan oleh para sufi itu musik-musik yang bisa mendatangkan ketaatan atau menyadari tentang keindahan ciptaan Allah. Terus bagaimana kalau musik yang ada tariannya? Nah, kemarin sudah sepakat kalau musik yang diiringi dengan tarian-tarian ya, penyanyi ya, erotis, itu sudah jelas haram. Itu. Ternyata model musik yang ada penyanyi dan penarinya itu tidak hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia ini kan ada berbagai model musik ya, seperti kayak dangdutan itu. Terus ada jaipongan. Nah, ini dengan catatan kalau ada tarian erotisnya, kemudian ada suara perempuan yang berlebihan, ya itu masuk hukumnya tahrim alal ittifaq. Terus apakah di luar Indonesia ada? Ada. Kalau teman-teman pergi ke Mesir, ke daerah-daerah Beirut sana, itu ada musik. Ya, musiknya disertai dengan tarian erotis.
Oh, ternyata di Mesir juga ada model begitu. Tidak tahu kalau di Tunisia apakah ada musik yang dibarengi dengan tarian erotis perempuan. Nah, itu kalau di Mesir ada. Di Indonesia juga ada. Maka ulama sepakat bahwa itu tahrim, keharamannya. Nah, maka dari itu musik-musik apa yang diperbolehkan oleh para sufi ini nanti akan dijelaskan. Tentunya musik yang memiliki makna yang positif yang bisa mendatangkan ya kerinduan kepada Allah, ya musik-musik sufistik. Ya, itu adalah musik yang dibarengi dengan pembacaan puisi, ya. Itu akhirnya bagi para mustami yang mendengarkan itu tergugah hatinya. Ya, memiliki kesadaran, bahkan bisa menikmati. Nah, ini di Turki ada yang disebut dengan musik tari sufi gitu ya. Itu sesungguhnya bukan sebatas tarian, hanya sekedar tarian muter-muter saja ya. Tapi ini memiliki filosofi sufistik yang sangat mendalam. Ya, terutama terkait dengan perjalanan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu tangan dari para penari itu kan selalu begini. Nah, ini memiliki makna simbol ahad, keesaan. Jadi kita muter-muter ya hanya satu yang kita tuju, yaitu Allah. Jadi kita ya muter keliling tawaf ya, kalau orang haji, orang umroh itu dia keliling Ka'bah selama 7 kali, ya titik muaranya hanya Allah. Begitu juga kita dalam 7 hari 7 malam, kita juga tawaf dalam kehidupan ini, muaranya juga Allah. Nah, tarian sufi ya ketika dia sedang muter-muter itu di dalam hatinya selalu dibarengi dengan zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka para penari sufi yang sudah memahami kajian-kajian tasawuf, kajian hakikat, ini bisa merasakan sampai pada tahap la maujuda illallah. Bisa merasakan sampai pada tahap fana hingga baqo billah. Itulah yang semacam ini memiliki nilai positif karena bisa menyadarkan seseorang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ya ada tambahan suara-suara yang mengiringnya. Saya pernah di London ya, di London. Ini di Oxford ya. Oxford itu kota pelajarnya Inggris. Ketika saya menghadiri acara simposium Ibnu Arabi, itu ada musik sufistik. Ya, dia musiknya tradisional. Tapi menariknya, yang dibaca ini adalah puisinya Ibnu Arabi. Puisi yang berkaitan dengan kerinduan seorang hamba kepada Tuhan. Gitu. Nah, di sini memiliki ya daya spiritual ya, karena ada nilai-nilai musik yang bisa menggetarkan hati dan jiwa, dan juga ada nilai-nilai makna puisi yang sifatnya ilahiyah, ketuhanan itu. Maka puisi-puisi yang demikian itu ya, ini termasuk yang diperbolehkan. Jadi jangan sampai salah paham ya, di Ihya itu ada yang membolehkan musik atau nyanyian. Ya, kemudian ya kalau gitu nonton dangdut lah gitu. Ya salah ini, karena
kalau model dangdut di Indonesia ya atau jaipong itu melibatkan perempuan, melibatkan itu sesuai pendapat fuqaha semua adalah tahrim haram. Yang diperbolehkan hanya musik-musik atau suara seni suara yang memiliki nilai spiritual itu. Nah, yang akan kita baca ini dalil yang membolehkan sama itu mendengarkan alunan musik. Ini dalil yang terkait dengan membolehkan mendengarkan musik. I'lam, ketahuilah, anna qaulal qail, sesungguhnya ucapan orang yang berkata as-sama'u haramun gitu ya. As-sama'u bermula sama, haramun itu haram. Jadi mendengarkan seni suara apapun haram. Gitu. Kalau ada orang yang berkata seperti ini ya, maknanya annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Tinggi, yu'aqibu, itu akan menyiksa alaihi atasnya. Jadi kalau itu haram berarti Allah akan memberikan dosa. Wa hadza amrun la ya'rifu bi mujarradil akli. Itu. Ini dibantah. Kalau ini alasannya, ini perkara yang tidak diketahui, yang tidak bisa dipahami sebatas dengan akal. Bal bisam'i, bahkan dengan sama mendengarkan. Wa ma'rifatis syar'iyyati, dan mengetahui hukum-hukum syar'i ya, mahsuratun yang tertulis atau terangkum finnasi, di dalam nas itu nas Al-Quran maupun hadis, awil kiasi, atau kias analog ya. Analog itu ya memberikan contoh yang baru tapi tidak ada pada zaman Nabi tapi memiliki kesamaan ilat, itu namanya kias. Alal mansus, terhadap apa yang sudah ada nasnya. Wa'ani, dan kami maksudkan bin nas, yaitu dengan nas ma'adharahu sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi, dengan ucapannya, au fi'lihi, atau perbuatannya. Jadi maksudnya, kalau ada orang yang berpendapat bahwa itu haram, ya, itu berarti harus didasari dengan dalil yang ada nasnya. Apakah dalil itu bersumber dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis? Ya, wabil kiasil makna, dan juga dengan kias makna al-mafhum min al-fadhihi wa af'alihi. Dan seandainya menggunakan metode kias juga harus ada kesamaan, yaitu dalam ilatul hukminya. Itu. Fa ilam yakun fihi nasun, jika tidak ada nasnya, ya, jadi jika tidak ada larangan soal mendengarkan seni suara itu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ya, ini maksudnya. Walam yastaqim fihim kiasun, dan juga tidak bisa dilakukan sebuah analog ala mansus terhadap sesuatu yang ada nasnya, batola, maka batal al-qaulu, ucapan, bitahrimihi, dengan keharamannya. Jadi kalau ada pendapat yang mengharamkan tapi tidak ada nasnya di dalam hadis, apalagi ayat, dan juga tidak bisa dilakukan kias, ya, berarti batola al-qaulu bitahrimihi, maka pendapat yang menyatakan mendengarkan seni suara itu adalah haram itu batal karena tidak ada dasarnya.
Wa baqiya fi'lan la kharaja fihi kasyairil mubahat. Sehingga yang tersisa adalah perbuatan ya sebagaimana perbuatan-perbuatan yang termasuk perbuatan yang mubahat, perbuatan yang diperbolehkan. Wala yadullu ala al-tahrim sima nasun, dan tidak ada nas yang menunjukkan atas keharaman mendengarkan seni suara. Wala qiyas, dan juga tidak ada qiyas. Wa yatadhu dzalika fi jawabina al-adillatil ma'ilin ila tahrim. Jadi semakin jelas jawaban kami atas dalil orang-orang yang cenderung kepada mengharamkan. Wa mahma tamal jawab, dan ketika sempurna jawaban ala an adilatihim atas dalil mereka, kana dzalika maslakan hafian fi isbati hadanil ghordi. Ya, jadi maka itu akan menjadi cara untuk menetapkan tujuan tersebut. Lakin nastaftahu wa naqulu qad dalan nas wal qiyas jami'an ala ibahatihi. Jadi kesimpulannya ini Imam Ghazali qad dalan nas wal qiyas jami'an ala ibahatihi. Menurut Imam Ghazali bahwa ya nas dan qiyas menunjukkan ya semuanya diperbolehkan untuk yaitu sama mendengarkan seni suara. Nah, kemudian argumentasinya amal qiyas, adapun dari qiyas bahwa analgina yaitu bahwa nyanyian istama'at fi ma'anin, di dalam nyanyian ini terkumpul beberapa makna. Ya, jangankan syair-syair nyanyian lagu Arab ya. Wong nyanyian lagu-lagu Indonesia atau seni musik yang ada Indonesia itu pasti semua lagu itu memiliki makna itu. Yang bagi ayyab hasa an afrodiha, maka selayaknya untuk dibahas tentang satuannya. Suma an mazmu'iha, kemudian dari keseluruhannya. Fa inna fihi, maka sesungguhnya di dalam lagu sama usautin itu mendengarkan suara thayyibin yang bagus, mauzunin yang memiliki intonasi, mafhumil makna yang memiliki pemahaman di dalam maknanya, muharrikun, dan menggerakkan lil qalbi, kepada hati. Jadi nyanyian itu yaitu ada muatan, yaitu suara yang bagus, kemudian ada intonasi yang tertata, kemudian di dalamnya ada makna-makna, dan muharikun lil qalbi, yaitu menggetarkan kepada hati. Itu. Ini argumentasi dari qiyas. Berarti kalau musik yang memiliki ciri-ciri seperti itu, ya tentu hukumnya tidak haram. Berbeda tadi yang ada erotisnya, ada macam-macamnya, sehingga tidak bisa muharikun lil qalbi, tapi justru muharikun lis sahwah. Ya, bisa mendatangkan sahwah. Kalau mendatangkan sahwat ya jelas tahrim mutlakon gitu. Tapi kalau menggetarkan hati untuk mengingat Allah, nah ini tentu hukumnya berbeda. Jadi ini pembelaan Imam Ghazali terhadap musik-musik sufistik gitu. Jadi nggak boleh dihantam rata gitu. Semua musik haram gitu. Ya berarti nanti ya nggak ada keindahan sama sekali dalam hidup ini. Wal wasfu al-am, dan sifat yang lebih umum, annahu sautun thayyibun. Jadi sifat yang lebih umum bahwa lagu-lagu itu merupakan ekspresi suara yang sangat indah. Ya. Jadi orang yang bisa nyanyi dengan bagus ini
memiliki potensi yang bisa menggetarkan, ya. Orang yang mendengarkan itu bisa tergetar hatinya. Sumat toyib, kemudian suara yang bagus yang qasimu terbagi ilal mauzun, kepada suara yang tertata, ada intonasinya gitu. Ini cengkoknya kalau Jawa, kalau lagu-lagu itu ya ada intonasi yang sudah memiliki rumus, ya. Apalagi lagu-lagu zaman sekarang yaitu sudah ada mauzun, sudah ada intonasi-intonasi yang khusus. Kalau yang ngerti musik, ngerti main gitar, yaitu pasti ada tahu kunci-kuncinya itu. Mafhumul makna, mukharrikul lil qalbi, ya. Jadi ada yang memiliki intonasi yang urut, wa ghairi, dan tidak. Tidak itu yang ya acak-acakan lah gitu. Wal mauzun, dan yang memiliki intonasi yang tertata, yang qasimu terbagi menjadi dua, ilal mafhum, kepada yang bisa memberikan pemahaman, kal asy'ar, seperti ya syair-syair, wa ila ghairil mafhum, dan ada intonasi suara yang tidak bisa dipahami, ya. Seperti ka aswatil jamadat, ya, suara-suara benda-benda keras, ya. Ya, contoh misalkan batu sama batu ketemu, ya, itu kan nggak ada intonasinya. Wasairil hayawanat, dan juga semua ya binatang-binatang. Tapi kalau binatangnya seperti burung, ini kan beda dengan suara-suara binatang yang lain, ya. Tentu suara burung itu bisa mendatangkan nilai yang berbeda. Nah, ini makanya wasairil hayawan, ya, ini harus dipahami, itu maksudnya ya suara-suara hewan yang tidak memiliki suara yang bagus. Tapi kalau burung ini sudah diakui kan, seperti burung perkutut, ya, burung-burung yang sering dilombakan, ini memiliki suara yang sangat indah. Maka ini ya termasuk ya memiliki kriteria termasuk al-mauzun. Ya, seperti kayak penilaian perkutut, ya, ada nomor 1, 2, itu pasti ada kriterianya. Begitu juga burung-burung yang lain ketika dilombakan kok menang, itu pasti memenuhi kriteria. Itu masuk pada al-mauzun. Jadi maksud saya Imam Ghazali ini luar biasa, ya. Seorang ulama yang mampu mendefinisikan soal lagu, intonasi sampai sedetail itu. Amma sam'u sauti, adapun mendengarkan suara at-thayyib yang bagus, min haitsu innahu thayyibun, dari sisi keindahannya, fala yang bagi, maka tidak pantas ayuh Roma, hendak diharamkan. Gitu. Jadi kalau mendengarkan suara yang indah, yang bisa mendatangkan kenikmatan, artinya bisa mengembalikan kepada Allah, gitu, itu tidak layak untuk dihukumkan haram. Misalkan mendengar dengan burung perkutut yang suaranya indah, atau burung-burung lain, kemudian kita mengembalikan kepada Allah, ya, ini tidak layak untuk diharamkan. Begitu juga musik-musik yang memiliki makna, memiliki muatan-muatan spiritualitas, ya. Itu musik-musik yang berbasis pada sufistik, ya. Itu biasanya ketika mendengarkan alunan musiknya itu lebih mudah untuk menyadarkan kita untuk mengingat Allah. Gitu. Bukan musik-musik yang sifatnya ya hanya guyonan, hanya apalagi yang berkaitan dengan syahwat, ya ini tentu tidak. Jadi yang dimaksud oleh Imam Ghazali bahwa mendengarkan musik yang baik ya tentu tidak layak untuk diharamkan. Bal huwa halalun, gitu loh. Bahkan itu halal binas dengan nas wal qiyas dengan
kias. Amal kias, adapun kias, fahuwa annahu yarji'u ila taladuti hasati sam'i. Kalau kias dasarnya yaitu dikembalikan kepada taladud. Taladud itu menikmatinya hasati sam'i, yaitu indera pendengaran. Bi'idraki ma huwa mahsusun bih. Indera pendengaran kita mendengarkan sesuatu suara yang sangat indah dan dapat dinikmati. Apalagi kalau ngaji tasawuf, ya, kemudian bisa mengembalikan kepada Allah, bisa menimbulkan kerinduan. Ya, kerinduannya bukan kepada makhluk, tapi kerinduan kepada Allah. Tentu ini beda. Ya, tidak layak untuk dihukumkan haram. Walil insani, dan bagi manusia aklun akal, wa khamsu khawasin, dan manusia itu memiliki akal dan 5 indera. Wali kulli hasatin idrakun, dan setiap indera itu punya intuitif, yaitu rasa menikmati. Oh, kalau telinga ini kalau ada suara yang indah, nah itu mudah menikmati, mudah terpesona. Itu. Wa fi mudrikati tilkal hasah, dan semua yang dirasakan oleh indera tersebut ma sesuatu yastalit yang dapat dinikmati. Faladatun nador, maka kenikmatan memandang fil mubsirat, dalam objek penglihatan, al jamilah, objek yang sangat indah, kal khadra, ya, seperti melihat kehijau-hijauan, ya, seperti kayak pegunungan, walma al-jari, dan melihat keindahan sungai atau melihat laut, wal wajhul al-hasan, dan melihat wajah yang indah. Ya. Jadi ini oleh Imam Ghazali bahwa hal yang demikian, ya, itu, ya, dapat dipahami bahwa khawasul khamsah, yaitu indera yang 5 yang dimiliki oleh setiap manusia ini, ya, memiliki intuitif, rasa untuk menikmati. Ya, kalau telinga yang mendengarkan musik-musik yang indah, kalau mata ya bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang indah, gitu. Ya, itu apalagi ditambah pandangan tauhid, apalagi ditambah istilahnya memahami konsep zuhud musyahadah. Ya, subhanallah, ya, semua dikembalikan kepada Allah, akan semakin indah. Gitu. Wabil jumlati syairil anwar al jamilah, dan juga terkait dengan seluruh warna-warni yang indah, panorama alam semesta yang indah. Tentu orang semua senang. Wa ya fi muqalabati ma yakhiru minan awal al-qadrat al-qabihah. Ini berseberangan dengan warna-warna yang kotor, yang jorok. Itu maksudnya, kalau kita melihat warna-warni yang indah akan terpesona, tapi kalau melihat yang kotor, yang jorok, pasti tidak tertarik. Walisami arwahi, dan sebagaimana kita punya indera penciuman itu bisa mencium bau, ya, arwahi itu yang aromaterapi atau ibati yang indah. Hidung kita ini bisa mencium aroma-aroma yang indah. Wa ya fi muqabalatil antani al mustaqdah, kebalikannya, indera penciuman kita itu bisa mendeteksi kebalikannya, yaitu ketika mencium bau-bau yang bajin, gitu ya, bahasa Jawa bajin, bau-bau yang tidak nyaman, gitu. Ini pasti terdeteksi dengan refleks. Gitu. Walidauk atau alladhidah, sebagaimana juga rasa menikmati. Ini lidah menikmati makan-makan yang alladhidah. Ini nikmat sekali. Gitu ya. Kadasumah, ya, seperti menikmati, ya, kayak kalau bahasa sekarang itu kayak menikmati kayak es krim, gitu ya. Wal halawah, seperti
menikmati kopi atau teh yang manis gitu ya. Wal khusu wal hamudah, dan bisa menikmati misalkan ini asem gitu. Itu bisa refleks, lidah kita itu akan refleks membedakan itu. Sebaliknya waya fi muqabalatil maroroh, sebaliknya ketika ada rasa yang pahit gitu, itu juga akan terdeteksi. Apalagi pahitnya pahit yang ya sangat tidak enak gitu ya, itu pasti refleks akan menolak. Walilam siladatil lain, dan juga menyentuh kenikmatan yang halus, wan umah, dan kelembutan, wal mulasah, dan sentuhan. Wa ya fi muqabalatil khusunah, itu kebalikan dari menyentuh hal yang kasar, wal dorosah, dan ya ganas gitu. Walil akli, dan bagi akal, ladzatul ilmi, akal ini memiliki kenikmatan di dalam menikmati ilmu, wal ma'rifah gitu. Wa ya fi muqalabatil jahli, dan akal ini pasti juga akan menolak, yaitu apabila sifat-sifat jahil, wal baladah, dan bodoh. Jadi dari penjelasan di atas ya dapat disimpulkan bahwa Imam Ghazali ya memiliki pendapat yang sangat moderat dalam hal sama atau ghina musik. Tentu dengan argumentasi kias tadi dan juga argumentasi akliyah, rasional, dan terus didekatkan dengan diri kita, yaitu terkait dengan indera yang ada di dalam diri kita yang memiliki karakter yang sudah dijelaskan dalam penjelasan tadi. Jadi menurut Imam Ghazali bahwa musik-musik yang bisa mendatangkan kerinduan ya, atau kesemsem atau yang bisa membangkitkan spiritualitas ya tentu hukumnya tidak haram. Karena itu ya kita dalam hal ini bagi orang yang suka musik ya bisa berargumen atau berpegang pada argumentasi yang disampaikan oleh Imam Ghazali selama ilatnya itu sama itu. Jangan sampai melihat dangdutan, penyanyi erotis ya terus berargumentasi. Wah ini boleh menurut Imam Ghazali. Lihat aja, baca aja Ihya juz 2 itu. Pas dijelasin detailnya lagi ngantuk gitu kan. Wah, ini bisa repot ini gitu. Jadi demikian ya penjelasan soal dalil ala ibahatis samai ya. Jadi Imam Ghazali ini cukup rasional ya dalam memberikan argumentasi dan juga memiliki argumentasi yang bersumber pada nas dan qiyas. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita mendapatkan pencerahan, bisa memilah mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Sekali lagi bahwa pembahasan ini bagian dari pembahasan-pembahasan lain yang ada di dalam kitab Ihya. Jadi kitab Ihya ini komplit, gitu. Tidak sebatas ngajarin soal bagaimana menyucikan hati dan jiwa, tapi terkait hal-hal lain yang berkaitan dengan persoalan sufistik ya itu dibahas oleh Imam Ghazali ya. Mudah-mudahan dengan istiqomah mengkaji kitab Imam Ghazali dapat menjadi pedoman kita sebagai seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa taala.